Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Kali ini Farhan ditemenin sama Pipeng. Halo Mas Pipeng. semuanya. So Mas Pipeng, apa kabar? Baik, Kita lama banget gak ketemu nih ngobrol kita nih. lagi Iya, berapa lama kita gak ketemu? Oh, baru semenit yang lalu. Ya wes, yo. Mau ngobrol apa nih Farhan nih? Oh gini Mas Pipeng. Mas Pipeng tahu nggak sih berita yang lagi viral kemarin tuh yang tentang prostitusi online, yang ada cewek yang ditangkap gara-gara prostitusi online. Oh iya, aku lihat tuh beritanya rame di Twitter lumayan tuh. Iya, di Instagram juga rame. Jadi kita nggak mau bahas yang tentang prostitusi online-nya ya. Kita bahas berarti itu gimana ya? Prostitusi online berarti memperjualbelikan jasa. Jasa itu. Jasa itu. Ya. Ya, Jadi, terus tapi ditangkap. iya kena. Itu pidana. Nah, emang buat sekarang Iya. virgin itu masih penting, masih harus perawan. Oke. Satu ini aku jawabnya tar aja deh, kan aku cowok, jadi mending aku mau nanya dulu ke kamu. Oke. Apa? Sebenarnya yang kamu pikirin dari virginity atau apa berarti ya kalau di bahasa Indonesia kan tuh keperawanan. Itu apa sih, Farhan? Perawan itu dalam medis ya. Dalam medis kalau udah dibilang gak perawan, selaput darahnya sobek. Oke. Sobek ya. Berarti bisa sobek itu kemungkinannya apa aja, kan banyak tuh. Kemungkinannya banyak, tapi stigma orang-orang bilang kalau selaput darahnya udah sobek pasti udah pernah. Iya. Apa ya bilangnya ya? Itu aja udah nggak logik loh. Maksudnya itu urusannya medis ya. Kalau selaput darah, lalu yang ngomong orang-orang yang dia bukan dokter. Ya itu kan udah nggak logik duluan. Iya. Jadi apa ya? Itu nggak adil gitu. Nggak adil lah. Iya dong. Iya, maksudnya kemungkinannya kan banyak gitu kan. Yang mana aku nggak tahu, kan aku cowok. Jadi tuh kamu yang mengalami gitu. Kalau selaput darah itu ternyata rentan sobek gitu. Iya kan? Iya. Dan nggak selalu itu sebabnya adalah berhubungan seksual. Iya, tapi orang-orang tuh dengan gampang menjudge kayak ya udah emang udah nggak perawan berarti udah pernah. Sebelum ke stigma deh, tapi ada nggak efek gitu. biologis maksudnya ya? Efek biologis maksudnya? Jadi tuh ini mungkin pertanyaannya bodoh, cuman kayaknya patut untuk aku tanyakan. Apa? Sebenarnya kerasa nggak sih kalau ini aku tuh selaput darahku sobek, ini masih ada gitu, atau tidak sobek itu, ngerasain nggak sih? Enggak lah, ya enggak ya. Enggak ya penonton. Ya soalnya apa ya? Kan gak adil aja. Aku menemukan itu gak adil gitu. Maksudnya aku cowok nih. Untuk menentukan standar yang sama. Cewek punya keperawanan, cowok punya apa sih namanya itu? Keperjakaan. Waduh. Apa sih? Iya, keperjakaan. Bener, kan? Enggak, cuman nyebutnya lucu aja itu. Keperjakaan. Iya. Kalau cowok katanya nggak bisa dibuktikan ini masih perjaka atau tidak gitu. Dan memang iya sih, mesti yang mau dibuktikan dalam medis ya. Apanya yang dibuktikan gitu. Kalau aku kan nggak mengalami itu, makanya aku nanya gitu. Berarti nggak ya, nggak kerasa ya? Enggak sih, seharusnya sih. Oke. Lihat deh, emang ada bedanya po? Misal kalau orang udah nikah nih, berarti otomatis udah punya anak, otomatis udah nggak perawan dong. Bisa jadi. Hah? Kok bisa jadi sih? Iya sih, harusnya logikanya iya sih. Iya, logikanya ya, iya. Iya. Iya, ya udah. Terus? Iya.
Terus apa yang ngebedain antara anak kecil, sih kayak anak bayi deh, enggak deh, pokoknya anak kecil sama orang yang udah punya anak. Remaja gitu aja lah ya. Ya pokoknya ngebedainnya tuh apa? Otomatis yang masih remaja kayak selaput darahnya belum sobek. Kalau yang udah punya anak pasti udah sobek. Iya, aku apa tetap. bedanya? Iya, makanya aku nggak nemu logikanya di situ. Iya, nggak. There's no something wrong. Satu, nggak ada yang benar, there is no something wrong. Dua, itu ya memang stigmanya salah kaprah banget kalau menurutku. Salah kaprah sih. Bahkan salah kaprahnya menurut Feren kayak kalau udah nggak perawan pasti udah tuntut cewek nggak benar. ya itu apalagi. Nah. Dua, ada lagi narasi ya kalau nggak perawan tuh hilang masa depanmu otomatis. Iya, hancur, udah nggak punya masa depan. Itu aneh sih. Kalau menurut Feren, dibilang keperawanan itu penting. Itu menurut Feren kayak buat ngejaga aja biar tuh cewek bukan salah jalan, salah kontrol. Bener, kontrol. Kalau misal mikirnya kayak nggak perawan nggak apa-apa, terus jadi kayak sana sini sini. Iya. Iya. Kupikir fungsi apa sih stigma ya berarti kamu tetap menjaga keperawanan sampai nanti nikah. Kamu ada pasangan yang sah gitu secara hukum dan agama. Gitu. Itu baik sih. Maksudnya itu juga fungsi kontrol gitu supaya itu kan berhubungan seksual itu nggak melulu soal agama ya pasti medis juga ada gitu. Memang medis pun menyarankan begitu kan, jangan gonta-ganti pasangan, terus jangan sembarangan, bla 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 lah. Iya, kalau nggak dibilang gitu juga nggak ada kata-kata kayak gitu. Iya, cuman yang berarti jadi yang kita nggak bisa kontrol itu kalau nggak ada kata-kata perawan itu penting. Berarti kan yang keliru tuh emang ininya stigmanya pemahaman. Tuh, iya stigmanya tuh terlanjur aneh gitu kan. Jadi malah ada Feren kayak gini tuh. Jadi emang model bercandaan tongkrongan ya kali ya. Apa? Jadi tuh dengan dia ngelihat cewek gitu, dia tuh bisa menduga loh. Itu pasti udah nggak perawan. Gimana sih? Yang apa? Yang kalau jalan gitu ya. Pernah dengar? Iya. Itu kan aneh. Iya, kalau jalan apa sih? Makanya itu apa sih? Iya. Apa sih? Agak ngelebar kali ya? Iya mungkin kayak gitu. Kalau jalan ya, nggak lurus. Cowok kreatif banget gitu maksudnya. Terus kalau itu bokongnya turun tuh. Lah iya. Pasti udah nggak perawan. Itu kreatif loh. Maksudnya premisnya cewek kalau jalan, aku nggak nemu mekengkeng tuh apa ya mekengkeng? Mekekeh. Ngangkang. Kok ngangkang sih beda lagi lah. Beda. Iya. Agak lebih ke O nggak sih? O. Paham O nggak? Nggak tahu gimana tuh. Kaki yang kelainan yang bentuknya O. Oh iya. Iya tapi aku iya nangkep. Terus dia langsung menduga. Apa boleh dicontohin aja Mas? Tapi dia langsung menduga gitu. Oh ini pasti udah nggak perawan. Hah? Iya. Urusannya apa gitu? Iya. Nggak nyambung. Terus ke kendor. cewek ada. Kalau ke cowok apa ya? Itu lebih kreatif lagi kalau ada. Cowok nggak perjaka kalau tanda-tanda gesturnya gimana? Apa ya? Gak ada Mas Pipen, saya gak pernah dengar. Oh iya. Enggak. Tapi aneh gitu. Aneh aja. Itu kan ya berarti stigma gitu. Dan keliru gitu masih janganlah. Gitu. Jangan gitu. Iya. Dan aku menariknya kenapa malah itu jadi satu hal yang penting itu aja. Jadi kayak ya memang kenapa kalau dia sudah tidak perawan gitu. Maksudnya kenapa yang difokuskan ke hal yang itu perawan dan tidak perawan? Kenapa jadi standar moral ya? Iya, itu jadi kayak tertentu. Kalau udah nggak perawan berarti inilah. Ada yang bilang pokoknya kalau keperawanan itu tuh mengindikasikan kualitas perempuan. Pokoknya kualitas perempuan dinilai dari masih perawan atau enggak. Tidak. Ya,
kasihan sih yang punya pemikiran kayak gitu, menurutku kasihan gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa lebih dilihat. Intelijensi misal, kecerdasannya, atau apa ya, prestasinya gitu. Iya. Kenapa yang dilihat tuh perawan atau enggak, itu kan kasihan. Iya. Kasihan gitu. Ya ampun. Nah, Kenapa apa sih? kenapa cewek doang sih yang ditekanin kayak kamu harus perawan. Jadi cewek nggak boleh. Tapi jarang ada narasi cowok harus perjaka. Iya. Jarang-jarang ada, cuman kan jarang. Lebih. Saya nggak pernah dengar sih. Aku pernah dengar. Cuman ya itu berarti ketidakadilan kedua tuh. Satu, stigmanya sangat sangat menuduh perempuan, memojokkan perempuan. Dua, kok kenapa yang cowok nggak dipertanyakan? Karena kan hubungannya Apa? ya itu nggak adil sih. Ketidakadilan kedua kalau konteksnya membicarakan keperawanan dan keperjakaan. Nah iya, itu nggak habis thinking sih. Iya gitu. Iya, Mas Vipang. Kalau kamu secara personal Apa? pernah nggak didakwa gitu maksudnya? Atau ditanyain secara langsung gitu? Misal konteks yang paling sering tuh waktu orang PDKT. Kamu masih perawan nggak? Ya, pernah nggak? Kepo banget lu. Emang lu masih perjaka? Jangan ya. Nggak gitu ya. Tapi pernah nggak? Pernah nggak mengalami itu? Kamu ditanyain secara langsung? Saya baru mengingat-ingat. Nggak. Nggak pernah. Kalau skenarionya ada gitu, besok-besok entah kapan gitu. Ada yang nanya gitu, kamu bakal jawab gimana? Emang penting ya? Kalau dia jawab, ya penting dong, kan ini kamu masih umur segini bla bla bla, kamu harusnya masih perawan, terus agama juga nggak ngebolehin, kamu agamanya apa emangnya bla bla bla, kamu jawabnya gimana? Udah sih, Feren nggak mau ribut sih. Delete Feren kontak. langsung bacot lu gitu. Iya, Itu iya. pemikiran yang masih bego. Iya benar. Maksudnya kayak, Iya. ya cowok nyarinya yang masih perawan. Aku mau punya cewek yang masih perawan. Nah, kayak ketidakadilan ketiga tuh. Iya. Urusannya sama udah cewek sama cowok yang mau berhubungan gitu. Ada gak sih Mas Vipang? Ada Kalau lah. dalam pernikahan, kayak misal mau nikah nih, Iya. cek dulu, Kak tanya dulu kamu masih perawan. Kalau misalnya tidak perawan, terus ditinggal. Aku nggak pernah mengalami langsung atau Jadi temanku goblok yang mau nikah atau apa, dia sejauh ini aku nggak dapet sih cerita itu. Cuman Boleh sih, boleh nanya kayak gitu, asal ya dia masih ngejaga banget keperjakaan itu. Cuman itu masih dipertanyakan. ya menurutku nggak usah dibahas sih, ya ampun gitu. Lu ada lu Mas Vipang. Ada Iya. ya. Ya maksudnya malah kalau ya itu tuh awkward loh, dan gimana coba kamu So tuh kalau udah nggak perawan, nggak bakalan keluarganya hancur juga kok, nggak bakalan fucked up kok, ya nggak sih? Masa dinilai kalau mau nikah dinilai harus perawan dulu? iya. Emang perawan ngaruhnya gede banget ya, bakalan kacau banget ya? Lah ya, jadi tuh kan, udah deh, oke, ngomongin stigma ya sekarang ya. Itu kan jadi standar moral. Jadi aku masih ngerasain banget lah, apalagi waktu dulu ya, zaman SMP SMA gitu. Ya sampai orang tua, terus saudara-saudara atau apa tuh yang memang dia ngomongin secara verbal gitu, kalau ini adalah bagaikan sebuah kehormatan gitu. Jadi kalau Kalau kehormatan tuh ada juga Mas Pipa yang kayak misal mereka hidup di lingkungan yang menjunjung tinggi ya nilai dan norma terus terutama dalam keperawanan. Nah, ya itu wajar sih kalau kayak gitu. Wajar, iya wajar. Aku tuh tetap sepakat dengan adanya apa ya itu kan wisdom gitu. Maksudnya itu tuh dibikin dengan maksud dan tujuan yang aku yakin baik gitu. Maksudnya jagalah apapun bahasanya lah ya, jagalah kehormatanmu gitu.
dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Tapi kalau statement itu lebih mengarah ke cewek, ya nggak sih? Iya, condong ke cewek iya. Iya. Condong ke cewek iya karena dampaknya tuh selalu ke cewek itu lebih besar gitu. Jadi dakwaan itu banyak loh ke cewek daripada si cowok. Ya balik ke ketidakadilan kedua yang tadi. Tapi tuh sebenarnya maksudnya baik. Aku balik sedikit deh. Maksudnya itu baik ya. Memang dari segi medis, dari segi kesehatan itu ya memang menganjurkan gitu loh. Kalau memang belum siap secara psikis, psikologis itu jangan dulu deh gitu. Nanti aja gitu. Iya. Maksudnya itu kan mencegah sesuatu hal yang memang katakanlah masih SMP atau baru lulus gitu berhubungan seksual dengan tidak adanya edukasi yang bagus akhirnya hamil terus akhirnya kan kacau kan belum siap gitu secara mental dan fisik. Iya. Bagus sebenarnya norma yang ada itu bagus cuman ya yang memang sekarang terjadi tuh dipelintir-pelintir kan. Itu dampak buruknya sih, misalnya yang sekarang tuh dampak buruknya ya itu. Dan emang kudu diomongin sih kalau hal-hal salah kaprah tuh harusnya diomongin ya. Iya. Gitu. Masih biar. Dan ada juga yang bisa kalau keperawanannya hilang, itu kayak langsung ngerasa hancur. Aku udah sedih banget. Ya ada loh Mas Vipeng. Terus ada juga yang mikir kayak, ya aku udah tidak perawan. Ya udah lah ya. Aduh. Ya udah lah ya. Nah itu. Gimana menyikapi dua hal itu? Yang satu ngerasa fucked up banget kayak pokoknya aku tidak suci, udah nggak suci. Nah, ada itu kayak berat gitu loh. Mas Vipeng. Itu berat loh. Ya gimana? Maksudnya itu menyerang mental ya. Jadi merasa diri tidak suci. Terus aku sudah kotor. Aduh, sudah kotor. Ya itu ya yang kita obrolin tadi yang pertama sebenarnya yang keliru itu ya memang stigma yang dipelintir-pelintir gitu. Ada juga gimana ya ngomongnya kayak bisa kalau ada orang yang confess kalau udah nggak virgin, ya udah sana jadi lonte aja sekalian. Iya biasanya gitu. Yeah. Aku tuh pernah dengar apa sih namanya ya entah cerita entah pengakuan atau apa gitu ya. Dia berangkatnya tuh dari kegiatan seksual yang memang dia tidak menginginkan gitu. Maksudnya dia belum siap secara mental dan dampak yang ditimbulkan dari itu. Lalu akhirnya timbullah kayak, waduh aku tuh nggak suci. Ya wis lah, nek misal udah kayak begini sisanan wae, toh dapat duit. Iya. Itu tuh sering terjadi loh ternyata. Maksudnya sorry gitu. Pekerja seks komersial itu banyak yang berangkatnya dari situ. Terlepas dari faktor ekonomi ya. Tapi ya, iya sih banyak yang berangkatnya dari situ. Aku tuh udah nggak suci, ngapain aku kudu daripada sekalian gratis, aja. Ya udah mending dibayar gitu. Iya. Itu salah nggak menurutmu? Salah lah Mas Bipeng. Salah ya? Salah lah. Salahnya di mana? Ya kalau oke dibayar, dapat duit nih. Terus gimana ya? Orang yang menurut Feren itu orang yang gampang sih. Maksudnya? Dia nggak meduliin diri dia sendiri. Iya, padahal dia kan dengan jadi kayak penyebab itu tuh ada gimana ya kayak akibatnya tuh banyak. Iya. Aku nangkep maksudmu, artinya tuh ada penyikapan lain loh yang kamu tuh berarti ada penyikapan lain yang lebih bijak gitu kali ya. Iya, daripada mikirin kayak udahlah nggak perawan. Udahlah, iya. Jadi sekalian. Jangan mending kayak ningkatin value. Bener, iya sih. Iya, bukan yang malah kayak gitu. Kasian loh. Kasian Mas. Kasian. Iya. Nah, itu tuh. Nah, buat cowok juga kalau misal udah nggak perawan ya udah. Cowok nggak perawan?
bentar, belum. Maksudnya cowok bilang gitu. Enggak, ini dari cewek lah. Misal kalau cewek kayak udah nggak perawan terus ngerasa ya udah nggak perawan, terus bukan malah sana sini. Nah itu berlaku juga buat cowok. Dengan kita ngomong kayak gini, bukan mengharuskan kayak mensilahkan cowok buat sana sini. Ya. Ya. Aku sepakat. Maksudnya cowok tuh ya kadang itu brengsek, goblok ya. Gak bisa mikir. Satu yang banyak tuh yang aku dicurhatin tuh kan itu. Tapi itu dulu sih, maksudnya kalau akhir-akhir ini belakangan ini gitu, udah jarang aku nemu kalimat itu. Maksudnya kalau dicurhatin kalau keperawanan atau keperjakaan itu dipermasalahkan. Jadi kalau dia bilang udah nggak perawan gitu, ya udah kita udahan aja deh, aku mau cari yang perawan gitu. Itu dulu aku masih dapat, sekarang kalau itu modus nggak sih, maksudnya kayak dia egois banget, maksudnya dia pengen ngerasain orang yang masih perawan. Ya kayak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu Mas Pipeng. Ada, kalian pernah dengar ada orang yang nyari masih perawan apa enggak, itu kayak fee-nya tuh lebih gede. Fee-nya? Nilainya? Bukan. Oh, ya. PSK, ya. Tapi kalau masih perawan. Iya. Wow. Itu fee-nya lebih gede. Itu Feren pernah dengar. So, kok bisa ya? Apa sih yang ada di pikiran mereka? Cowok-cowok ya? Iya. Tidak terduga loh itu. Maksudnya, aduh gak tahu deh. Gimana Mas Pipa kan tetap nanya. Ya apa ya? Kalau aku sih nggak kepikiran, maksudnya mengeluarkan uang untuk aku pengen merasakan wah jahat banget sih. Jangan. Aku pengen sama orang yang masih perawan itu. Ya iya sih, pada dasarnya tuh semua cowok kali ya punya kecenderungan untuk menaklukkan gitu. Jadi dia akan merasa lebih maskulin, merasa lebih cowok. Habis memperawani ini loh, gitu. Iya. Saga. Itu jadi bukan pemakluman sih, jadi kebanggaan. Standar, iya. Kebanggaan. Jadi pride tuh. Itu fals. Mas Pipeng enggak gitu toh? Aku syukurnya enggak ya. Syukurnya enggak. Untung banget gitu. Yeah. Alhamdulillah. Terus kita gini, menurut Mas Pipeng berarti virginity penting apa enggak? Penting apa enggak? Itu pertanyaannya sempit ya, cuman ya memang harus dijawab. Jadi mau aku jawab dengan ini aja deh, dari sisi cowok dan cewek gitu aja. Iya udah. Satu, kalau buat cowok, yang mana aku cowok, jadi aku ngomong itu dulu. Janganlah, oke, virginity buat cewek itu bisa saja penting. Tapi kalau ada tujuan yang mau dicapai. Ya, tapi jangan sekali-kali punya semacam prasangka menuduh atau apa kalau kamu udah nggak perawan ya artinya selesai, maksudnya kamu sangat kotor dan tidak bisa diterima gitu. Itu jangan gitu. Kalau buat cewek itu sih, karena memang kalau dibilang kotor itu ya malah dia sekalian. Nah, ada kan seperti itu, ada potensi itu, makanya lebih baik itu tingkatin diri aja. Iya. Ada hal yang lebih penting kok daripada nyesalin itu. Iya bener. Iya. Ada hal yang lebih prestis kali ya untuk kamu, daripada memikirkan aku udah nggak perawan artinya hidupku selesai gitu. Masih banyak kok misal ya kamu belajar hal-hal yang memang
bisa menaikkan derajat kamu. Iya, jangan berpikiran kayak aku udah nggak perawan, nggak ada cowok yang mau sama aku. Nah itu ada juga Mas Pipan. Iya, tapi itu Iya. nggak nyambung gitu teman-teman, nggak nyambung sih. Ya dengan kayak gini jangan ya kalau yang masih virgin ya udah pertahanin gitu loh. Jangan kita karena faktor medis misal gitu. Ya memang kalau pikirin aja positifnya. Iya. Kenapa? Ya sih, ya. Kalau masih virgin ya dijaga saja gitu. Karena ya itu pertimbangan medis. Kalau belum siap secara fisik berarti atau dari faktor sosial kita belum bisa berpenghasilan gitu. Kan karena kan ada dampak-dampak buruknya juga kan. Pasti ya baiknya kalau masih ya alangkah baiknya dijaga. Tapi kalau yang sudah ya that's why di Indo sama di luar negeri itu lebih gimana ya? Ya beda kulturnya. Iya, seks edunya juga nggak diajarin nggak sih? Iya kan? Iya, sex education ya. Iya, dari kecil nggak diajarin. Jadi ya ada stigma itu. Iya, makanya kasihan kan kita. Jadi harus apa-apa tuh cari tahu sendiri. Ini cuma satu hal, gitu. Belum hal-hal yang lain. Kita tuh disuruh mikir sendiri tahu, cari cara tahu sendiri. Gitu. Nah iya. Kasihan kan kita. Ya pinter-pinternya kita. Bener. Tapi kan nggak semua orang bisa mengkonsumsi hal yang akhirnya kayak misalnya sex education. Kan gak selamanya juga kalau kita cari-cari tahu sendiri itu selalu benar. Iya. Nah iya. Iya. Artinya tetap bola liar tuh loh. Seks tuh gimana sih? Atau baiknya gimana, buruknya gimana, dampaknya apa, efeknya apa. Itu kan kita cari-cari tahu sendiri dan ada kemungkinan itu informasinya nggak valid. Atau dengan stigma yang kamu harus perawan sampai nikah itu kan kayak udah turun temurun gak sih? Iya. Nah kalau zaman dulu nikah umur berapa sih? 12, 13. Iya. Nah ya karena ya emang pertimbangan gimana ya? Sosial sih itu. Perkembangannya udah beda. Ya. Iya. Jadi poinnya udah dapat sih aku sama Feren. Maksudnya ini berarti virgin tuh bukan masalah penting atau tidak penting. Jadi bukan hitam putih yang bisa virginity penting dan virginity tidak penting, enggak. Cuman ya lagi-lagi penyikapannya aja. Iya, cara nyikapinnya aja. Bener. Tapi ada satu yang pengen aku tanyain. Apa? Feren masih virgin? Hah?